Puji Tuhan hari ini badan sedikit agak segaran, akhirnya bisa memandikan dan memanjakan tubuh ini dengan air bersih. Dari hari Selasa kemarin sejak naik kapal Labobar, tubuhnya sangat tidak enak sekali dan sakit. Sampai hari ini pun telinga saya tidak tahu penuh cairan apa. Kita nggak tahu karena waktu pas sakit di kapal menggigil, panas, di atas kapal sendirian tanpa siapa-siapa. Puji Tuhan ada teman yang mau membantu pergi ke klinik dan meminta obat. Dan sebelum itu juga pun saya meminta obat kepada petugas kapalnya. Tetapi ya begitulah pelayanan kapal laut, dan saya naik kapal Labobar. Pelayanannya kurang menyenangkan. Akhirnya memang diberi obat, tetapi tidak tahu obatnya itu bagus atau tidak. Saya diberi obat yang bisa saya baca namanya parastamol dan eh, ombrevan ya kalau tidak salah. Dan setelah minum obat itu memang sedikitnya menggigil saya berkurang. Tetapi akhirnya efek sampingnya lari di dekat telinga saya ini sepertinya penuh dengan cairan. Dan malam-malam ya puji Tuhan sudah sampai tiba di Jayapura Papua dengan selamat, tetapi dampak dari saya minum obat itu terasa sakit sekali telinga saya dan akhirnya mengeluarkan cairan. Tidak tahu itu cairan apa, tetapi ya, begitu sudah saya mengalami sampai hari ini pun sepertinya di dalam otak saya yang separuh ini sebelah kiri penuh dengan cairan setelah minum obat yang dikasih oleh pegawai kapal yang saya naik dari Surabaya ke Jayapura. Bayangkan naik kapal 1 minggu, yaitu Surabaya Jayapura 1 minggu, dan banyak pelabuhan-pelabuhan yang kita singgahi bersama teman-teman sahabat-sahabat yang lain di atas kapal. Kalau tidak sakit dan membawa uang lebih, puji Tuhan itu cukup. Tetapi kemarin saya pun tidak tahu, katanya di kapal itu waktu 2019 saya pulang menengok orang tua saya di Surabaya, tidak ada peraturan-peraturan yang membebankan rakyat jelata. Kan yang saya naikin adalah kapal ekonomi, yaitu kemarin saya naik kapal Labobar. Dan di situ pas masuk di dalam tempat yang mau biasa membawa barang-barang, di tempat timbangan bagasi, ternyata saya dikenakan biaya begitu besar jumlahnya. Katanya saya kelebihan timbangan bagasi dan akhirnya saya harus membayarnya hampir 800. Sedangkan saya nggak pegang uang saya pas-pasan cuma 500.000. Karena sudah bayar burunya di bawah, buru pun begitu juga sangat tidak manusiawi dan tidak bersahabat, meminta bayaran yang sangat ya lumayan tinggi bagi ukuran saya yang sederhana ini. Dan akhirnya uang yang harusnya bisa untuk pegangan saya di kapal, jumlahnya nggak terlalu besar, nggak sampai juga 1 juta. Akhirnya saya harus membayar buru bagasi itu dengan harga yang lumayan mahal lah bagi saya yang sederhana ini. Tetapi di dalam juga ternyata setelah diperiksa seperti kalau kita naik pesawat terbang, barang-barang diperiksa, dan ternyata karena saya jalan sendiri tiba-tiba ada petugas kapal mengarahkan saya ke suatu timbangan bagasi, dan ternyata di situ katanya saya kelebihan timbangan dan saya harus membayar lagi, jumlahnya pun yaitu tadi 800-an karena kelebihan timbangan tadi. Ya puji Tuhan adik saya masih menunggu saya untuk mengantar saya. Tapi kasihan, mereka juga adalah keluarga yang sederhana. Mau tidak mau terpaksa harus saya pinjam uang adik saya yang rencananya uang itu untuk membayar ongkos tukang, tetapi akhirnya uang itu harus saya bayarkan kepada kelebihan timbangan bagasi.
Dan disinilah terkadang kita kita naik kapal besar yang katanya bisa untuk membantu rakyat jelata, tetapi ternyata malah menyengsarakan rakyat jelata. Betapa tidak. Sebagian juga kalau orang yang tahu trik-triknya mungkin tidak semahal seperti yang saya alami, karena saya memang orangnya memang nggak pernah belajar untuk menipu dan nggak pernah menipu. Jadi ya sudah, apa yang di situ ya harus saya bayar, mau nggak mau. Barang sudah saya bawa dari mama mau dibawa ke Papua, ya harus saya bayar kelebihan timbangannya. Padahal di tahun 2019 tidak seperti itu. Nah, di sini malah memberatkan beban rakyat jelata. Saya komplain ke siapa? Sedangkan petugasnya mengharuskan saya membayar uang sejumlah 800.000. Mungkin bagi orang-orang yang berduit, uang 800.000 itu tidak terlalu mahal, tidak terlalu banyak, tapi bagi saya uang segitu ya mahal. Tetapi itulah pengalaman kemarin waktu pulang dari Surabaya di 2024, bulan Januari. Ternyata ada sesuatu yang diperbaharui, bukan malah meringankan beban rakyat jelata karena sudah naik kapal laut ekonomi. Ekonomi kan termasuk ekonomi menengah ke bawah, tetapi malah memberatkan beban rakyat jelata yang terkhususnya saya. Saya mau protes sama siapa? Dan ternyata itu tadi, teman-teman yang lain yang saya pun tidak mau tinggal diam, dan saya bertanya kepada teman-teman, ternyata mereka tahu trik-triknya begini begini begini. Tetapi karena itu tadi, karena tidak pernah, maksudnya tidak biasa menipu, dan saya tidak tahu, akhirnya terjebaklah saya harus membayar barang-barang bawaan saya yang harus saya bawa ke Jayapura, yaitu jumlahnya yang harusnya uang itu cukup, tapi akhirnya nggak cukup, sampai akhirnya utang adik saya. Bukan kapal laut yang harusnya kapal laut yang dari pemerintahan tadi kemarin tuh yang saya naikin adalah kapal Labobar, harusnya meringankan bebannya rakyat jelata, tetapi malah membuat rakyat jelata sengsara, terlebih dan terkhususnya saya. Saya mau mengadu sama siapa? Ya akhirnya ya mau tidak mau saya harus membayar uang itu. Dan akhirnya setelah saya membayar sampai di atas kapal, saya cuma memegang uang 50.000, perjalanan 7 hari. Uang 50.000 saja di tangan, bukan, mungkin 70 lah, 70.000 uang ada di tangan dengan uang 1000-1000-an itu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengirimkan burung gagak. Walaupun dia mungkin beda dengan saya, tetapi mereka membantu saya. Mereka membagikan makanannya, mereka membagikan apa yang mereka makan bersama-sama di atas kapal. Mereka tidak pelit. Puji Tuhannya, Tuhan mengirim burung gagak untuk mengirimkan berkatnya di samping kiri kanan saya. Jadi saya tidak perlu repot-repot untuk jajan karena ada yang membelikan dan membagi kue-kuenya, makanannya kepada saya. Nah, itulah pengalaman saya selama berangkat dari Surabaya ke Jayapura, ke Papua. Ternyata ya itu tadi, peraturan baru bukan malah meringankan beban rakyat jelata, tapi malah memberi dampak yang sangat menyengsarakan rakyat jelata. Betapa tidak, itu tadi, karena saya tidak tahu sampai harus membayar lagi di dalam kelebihan timbangan, karena dulu-dulu tidak ada seperti itu. Ya akhirnya mau nggak mau saya harus pinjam uang adik saya. Sedangkan keluarga saya juga bukan keluarga Orka. Nah, disinilah ayo pemerintahanku yang tercinta, tiliklah semua kapal-kapal laut agar tidak menyengsarakan rakyat jelata. Contohnya seperti yang sudah saya alami. Akhirnya saya naik kapal sampai saya dari Surabaya sampai ke Papua, perjalanannya 7 hari. Sakit sampai di bukan Manokwari, Serui. Sampai di Serui itu saya mulai sakit, yaitu di hari Selasanya, besoknya Rabunya tiba kapal itu di Jayapura. Saya sakit 1 hari 1 malam.
ya itu tadi, terus minta obat, tidak tahu, tidak diperiksa dengan benar, dikasih obatnya juga sembarangan, sama petugas kapal, bahkan mungkin itu dokter kapal itu tidak diperiksa begini, periksa begini, tidak kasih obat gitu saja. Dan akhirnya dampaknya sampai ke telinga saya ini sepertinya penuh dengan cairan, tetapi apa ya, kita selalu mengucap syukur dan memohon ampun atas segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan mempunyai rencana yang terindah di dalam hidup saya. Nah, itulah saya bagikan video saya yang singkat ini kepada sahabat-sahabatku. Ayo, buat pemimpinku yang nantinya siapapun kalian terpilih, selidikilah juga kapal-kapal besar ini yang memuat seluruh rakyat Indonesia kemana dia mau pulang pergi, karena di dalam kapal itu harusnya ongkosnya terjangkau, bukan malah menyiksa rakyat jelata. Yang harusnya saya bisa cukup untuk memegang uang 1,5 juta, ini membengkak sampai 2,5 juta karena harus bayar kelebihan bagasi tadi. Dulu-dulu tidak ada seperti itu, dan saya pun tidak tahu trik-triknya untuk menipu maksudnya. Nah, disinilah kita diingatkan satu sama lain, hanya karena uang akhirnya orang seakan-akan bijaksana, seakan-akan itu benar, tetapi tidak mendengar keluhan-keluhan rakyat jelata. Saya sudah mengeluh, Bapak, uang saya tidak cukup, uang saya cuma segini. Malah dia bilang, tidak bisa, kalau gitu barangnya Ibu harus kasih tinggal. Tetapi adik saya pun disuruh bawa barangnya, mana dia mau. Nah, disinilah kebijakan-kebijakan itu harus diberikan. Tidak perlulah sampai rakyat yang harus naik kapal itu harusnya aman dan tenang, enak, tetapi malah dimintai biaya. Tetapi itu tadi, kalau orang yang tahu trik-triknya, mereka tidak sampai membayar berlebihan dosis. Tetapi kalau yang tidak tahu dan tidak biasa menipu, ya mungkin mau tidak mau dia harus membayar itu. Nah, itulah pengalaman saya selama di atas kapal di bulan Januari, tanggal 24 ya saya berangkat, sampai di Jayapura tanggal 31. Tetapi akhirnya saya mengalami sakit. Sudah 1 minggu ini tidak enak makan nasi, tidak enak makan apa-apa, yang kepinnya itu cuma minum air. Tetapi puji Tuhan, hari ini tadi saya sudah merasakan badan saya sudah mulai segar. Dan akhirnya saya memanjakan tubuh saya dengan memandikan tubuh saya dengan air bersih di rumah. Tuhan dahsyat. Dengan pengalaman ini kita semakin lebih peka. Kita semakin diingatkan bahwa di waktu sakit, di waktu senang, di waktu susah, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi saya tidak boleh bersungut-sungut, dan tetap saya harus menyembah Dia, memuliakan Dia, dan mengagungkan namanya yang begitu dahsyat. Karena dengan adanya pengalaman yang tidak menyenangkan, yaitu pembayaran naik kapal, pastilah Tuhan akan melipat gandakan berkat yang sudah diambil dari saya, yang orang yang gak mampu, yang orang sederhana, dari petugas kapal yang sudah kaya raya tetapi meminta pembayaran yang lebih, yaitu semua kita serahkan kepada Tuhan. Aturan dibuat sebenarnya malah meringankan beban rakyat jelata, bukan aturan dibuat malah menyengsarakan rakyat jelata. Ayo, Bapak petinggiku yang terkasih, selidikilah semua kapal di seluruh Indonesia agar tidak membebankan rakyat jelata. Oke. Jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya.